Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadarus Demokrasi dan Hukum. Di dalam rangka meramaikan bulan Ramadan dari Mahfud MD Official yang selalu menayangkan podcast Terus Terang. Silakan bertanya. Saya akan mencoba menjawabnya sesuai dengan pemahaman saya. Penanya berikutnya sekarang yang mendapat giliran Saudara Hisham dari program studi ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin Makassar. Silakan Mas Hisham. Prof. Mahfud yang saya hormati, saya Hisham, mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin Makassar. Saya salah satu penonton setiap podcast Terus Terang dari kanal YouTube Mahfud MD Official, dan terus terang acara-acaranya juga mencerdaskan. Prof, saya ingin bertanya tentang komunikasi. Selama ini dalam Islam, kita mengenal bahwa dakwah sebatas ceramah dan pengajian. Karena ada hadis yang mengatakan, "Ballighu anni walau ayah", sampaikan kepada aku walau hanya satu ayat. Padahal dalam tradisi kita mengenal apa yang disebut dengan budaya. Dan budaya adalah salah satu alat komunikasi yang efektif. Pertanyaan saya, apakah Islam melarang berdakwah dengan pendekatan budaya? Mohon pencerahannya Prof. Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Hisham, bertabligh dan berdakwah itu agak berbeda. Ayat yang atau hadis yang saudara baca tadi bunyinya ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang kamu dapat dariku meskipun kamu hanya tahu satu ayat atau satu masalah. Itu adalah perintah kepada setiap orang muslim untuk menyampaikan sesuatu ya sesuai dengan pengetahuannya, tidak tidak diam gitu. Tapi sampaikan ini yang benar. Beda lagi dengan dakwah. Kalau dakwah itu dalilnya ud'u, bukan baligh. Bukan balighu tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan, serukan, ajarkan, ajaklah mereka itu ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah. Nah, hikmah ini bisa masuk berbagai cara ya. Malah hikmah nomor satu tuh. Di situ budaya bisa masuk hikmah itu. Karena dalil itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dengan cara hikmah, bijaksana, cari cara-cara yang benar, kemudian dengan nasihat yang baik, pidato-pidato seperti kata saudara tadi, tapi sebelum pidato-pidato itu didahulukan hikmah. Oleh sebab itu jawabannya menjadi lebih gampang. Berdakwah itu tidak harus hanya dengan berpidato dan berceramah seperti saudara katakan, melainkan bisa melalui berbagai cara pendekatan, terutama keteladanan dan budaya yang penting. Saudara tahu budaya Islam di Indonesia ini kaya sekali, yang dulu aslinya tidak dikenal di daerah asalnya maupun di daerah asal itu maksudnya di Saudi Arabia, di Mekah, maupun di Saudi Arabia sekarang. Misalnya tradisi halal bihalal, itu kan budaya. Nggak ada itu halal bihalal di Mekah sana. Sejak zaman Nabi nggak ada halal bihalal. Tetapi kemudian dibangun dengan cara budaya. Orang Indonesia tuh setiap habis hari-hari besar, pada waktu itu sering berkumpul, maka diadakan halal bihalal. Lalu halal bihalal yang dulunya berupa kumpulan biasa diisi dengan ibadah, yaitu saling meminta dan saling memberi maaf. Maka timbullah budaya lebaran. Lebaran itu namanya kupat katanya. Salah satu sumber yang bercerita tentang budaya ini katanya ini diciptakan oleh Sunan Bonang. Sehingga kalau lebaran itu ditandai dengan kupat. Kupat itu apa? Kupat itu laku sing papat kata orang Jawa. Apa itu? Lebar, lebur, luber, labur. Itu Sunan Bonang dulu, Mbah Mahdum yang mengajak membuat budaya seperti itu. Apa? Lebar itu artinya lebar puasa ini selesai, lebur habis dosanya, luber berlimpah pahalanya, labur bersih dirinya. Nah itu lebaran yang kemudian menjadi budaya. Dari budaya seperti itulah kemudian Islam dikembangkan.
Sama dengan Sunan Kalijogo ketika berdakwah, ya, tadi bukan tabligh. Ketika berdakwah apa? Beliau mengadakan wayang. Karena tahu orang Jawa itu suka wayang, beliau menjadi dalang. Lalu setiap malam dalang-dalang. Tapi setiap waktu datang sholat subuh, beliau pamit ke para penonton itu. Sederek-sederek, kulo sholat rien, sholat. Besoknya tanya, kok sholat terus ya setiap subuh itu, setiap pagi jam sekian. Sholat niku nopo Kanjeng Sunan? Sholat itu menyembah Tuhan. Gitu. Tuhan niku sinten? Tuhan niku Maha Pencipta. Terus sampai setiap hari dalang, setiap subuh berhenti, nanti baru dalang lagi itu sholat subuh. Sampai akhirnya setiap hari itu bertambah satu. Saya mau ikut sholat, saya mau ikut, sampai akhirnya Islam itu bersebaran dengan cara itu. Sehingga misalnya di dalam lakon wayang itu ada lakon Kalimusodo. Tahu lakon Kalimusodo itu lakon kalimah syahadat yang menceritakan tentang bagaimana ampuhnya orang kalau bersyahadat itu, beriman kepada Allah, percaya kepada Rasulnya dan sebagainya. Oleh sebab itu, Mas Hisam, boleh Anda, malah diharuskan berdakwah itu tidak hanya ceramah dalam arti tabligh, tapi juga melakukan dengan berbagai hikmah. Bisa dengan lagu, coba orang bisa terpengaruh oleh lagu kan, lagu-lagu religi misalnya, kan enak sekali kadang-kala memanggil kita untuk lalu kemudian taqarrub, untuk ingat kepada Allah, untuk bertuhan bagi yang tidak bertuhan. Banyak sekali cerita seperti ini, tetapi waktu kita terbatas. Tapi intinya saya katakan, bertabligh itu dengan lisan, ceramah, tapi berdakwah itu dengan berbagai cara, hikmah ya, cara yang bagus. Semua jenis teknologi komunikasi juga bisa digunakan untuk berdakwah, ya, seperti TikTok, WhatsApp, Twitter dan sebagainya itu bisa. Demikian Hisam, selamat berdakwah.